Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi hari ini, hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat indah, ya, yang kita harus selalu patut syukuri untuk setiap harinya. Nah, teman-teman, saya akan sharing sedikit tentang yang namanya diet. Nah, tentang namanya program turun berat badan, ya. Nah, kenapa saya suka dan saya senang sharing tentang yang namanya turun berat badan atau diet, teman-teman, jauh lebih yang namanya diet sehat, ya. Karena kenapa? Karena saya mengalaminya dulu, ya, bagaimana itu obesitas, bagaimana dampak obesitas nanti ke depan, dan saat ini juga angka obesitas juga masih tinggi di Indonesia, apalagi khususnya di Sulawesi Utara. Nah, obesitas ini sangat berkaitan dengan yang namanya penyakit. Nah, saya menjadikan diri saya untuk selalu bisa sharing, ya, karena saya meyakini bahwa sehat itu dari berat badan yang ideal, seperti itu. Nah, sebelumnya saya bercerita tentang diri saya sendiri dulu, yaitu saya dulu pernah yang mengalami obesitas dengan berat badan pernah mencapai 100 kilo, ya. Saya melakukan diet yang tidak teratur waktu itu, ya. Kadangkala saya bersemangat, kadangkala saya kendor lagi semangat saya, tapi ya yang saya patut syukuri dari 100 kilo pernah turun sampai dengan 90 kilo, teman-teman, ya. Tapi begitulah, di 90 kilo saya stuck, dan itu pun sudah dengan sudah dengan kekuatan yang luar biasa. Kadangkala saya tidak makan sehari, kadangkala saya berolahraga setiap hari, ya. Nah, barangkali teman-teman juga mengalami seperti saya dulu, seperti itu. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, saya hanya sharing untuk diri saya sendiri. Oke, nah, setelah itu start, ya, di 90 kilo, tapi saya tetap happy, teman-teman, tapi tetap saya enjoy, teman-teman, karena saya masih merasa sehat waktu itu, ya. Jadi saya masih merasa sehat waktu itu. Saya terus melakukan gaya hidup seperti berolahraga, ya. Hampir pagi sore saya berolahraga, tapi yang jadi masalah waktu itu saya tidak mengetahui yang namanya pola makan sehat waktu itu. Nah, singkat cerita, saya ketemu dengan cara yang terbaik, yaitu dengan mengatur pola makan sehat itu di tahun 2013, teman-teman, tepatnya di bulan Mei, sudah 7 tahun ini saya mengetahui. Nah, di situ saya mulai belajar, ya. Di waktu pertama juga saya belum mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Saya merasa masih dalam kondisi biasa-biasa saja, masih berolahraga, cuma ada penambahan nutrisi kala itu. Tapi berjalannya waktu, kami terus belajar. Oh, ternyata saya mendapatkan yang namanya ritme, saya mendapatkan yang namanya konsep bagaimana cara turun berat badan yang baik, gitu, ya. Nah, teman-teman, ada beberapa hal setelah saya lakukan terus sampai 7 tahun terakhir ini, ya, untuk mendapatkan cara yang pas, ya, untuk sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing, ya. Itu seperti apa, ya, ternyata semua ada di diri kita sendiri, gitu. Nah, ada beberapa konsep yang saya akan sharing hari ini supaya teman-teman di waktu melakukan program turun berat badan itu sangat mendapatkan hasil yang luar biasa, ya. Sebelumnya banyak orang yang salah persepsi mengatakan bahwa nasi itu bikin gemuk, ya. Nah, siapa yang setuju mengatakan bahwa nasi itu bikin gemuk, ya? Sebenarnya, teman-teman, nasi itu bisa bikin gemuk kalau kita kelebihan, ya. Sebagai contoh, si A yang mengkonsumsi nasi dengan jumlah porsi yang besar, yang banyak, satu piring besar, ya. Si B mengkonsumsi jumlah nasi setengah, ya. Nah, yang si B itu makan sesuai dengan kebutuhan porsinya atau sesuai dengan kebutuhan kalori, otomatis berat badannya tidak naik. Nah, si A ini karena makan dalam porsi yang besar itu membuat naik. Jadi kata nasi itu tidak juga membuat kita gemuk, ya, tergantung kita mengaturnya. Seperti contoh yang kedua, teman-teman, banyak juga orang mengatakan, awas makan nasi padang, gitu, makan nasi campur, gitu, ya. Apakah nasi padang bikin gemuk?
Ya kalau menurut saya itu tergantung diri kita ya. Nasi padang atau makanan lainnya itu tidak membuat gemuk ya. Tapi halnya sebagai contoh, kalau kita lagi tidak melakukan yang namanya program diet sehat teman-teman, ya seperti halnya saya dulu makan ke rumah makan padang ya, saya meminta yang namanya rendang, saya meminta yang namanya ayam santan ya, saya meminta namanya sayur ya, saya minta telur ya, itu pun disiram dengan kuah santan teman-teman ya. Nah yang seperti itu jumlah kalorinya tinggi, jumlah lemaknya tinggi ya, itu membuat berat badan kita naik teman-teman ya. Nah kalau di waktu saya melakukan program sehat atau saat ini, saya tetap ke rumah makan padang teman-teman ya, tapi apa yang saya cari, nasinya sesuai dengan porsi saya ya, saya cari ayam bakarnya ya, saya cari sayur daun ubinya yang tanpa yang namanya lemak, tapi tidak disiram dengan santan seperti itu. Nah dari sisi kalori jauh lebih rendah, dari sisi protein juga saya dapat, dan yang paling terpenting adalah dari sisi keuangan tuh jauh lebih murah ya. Jadi ternyata untuk kita memilih makanan sehat atau melakukan program pola makan yang sehat atau diet yang sehat itu jauh lebih murah teman-teman, daripada kita tidak melakukan program diet yang sehat seperti itu. Nah ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dalam yang namanya melakukan program turun berat badan ya. Nah yang pertama, teman-teman harus punya ilmu. Nah, ilmu itu penting ya, yaitu ilmu makan ya. Jadi ada 3 ilmu yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah ilmu makan ya, yang kedua adalah ilmu mindset atau pola pikir ya, yang ketiga adalah ilmu optimasi teman-teman. Nah yang paling pertama kita pelajari, yang kita harus tahu adalah ilmu makan teman-teman. Memang ilmu mindset itu penting ya, tapi tanpa adanya ilmu pola makan, meskipun mindset kita sudah baik, tapi itu juga tidak terjadi. Nah yang paling pertama adalah ilmu makan ya. Jadi ilmu makan itu teman-teman harus betul-betul ketahui. Nah ilmu makan itu seperti apa, teman-teman harus tahu yang namanya kebutuhan kalori teman-teman, itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui jumlah kalori dalam makanan ya, itu teman-teman harus ketahui. Yang ketiga, teman-teman harus tahu yang namanya komposisi ya. Komposisi sama dengan jumlah yang namanya vitamin ya, jumlah kalori itu komposisi. Baru teman-teman harus mengetahui juga yang namanya label-label makanan ya. Jadi ilmu sangat penting sekali ya, ilmu sangat penting sekali yang teman-teman harus ketahui dalam melakukan yang namanya diet yang sehat. Yang pertama adalah yang namanya ilmu makanan ya, ilmu makanan. Nah yang kedua, teman-teman harus mengetahui yang namanya ilmu mindset ya. Ilmu mindset itu ilmu pola pikir kita ya. Kita harus tahu dulu ya mindset kita seperti apa. Teman-teman harus punya yang namanya tujuan ya. Tujuan apa teman-teman melakukan yang namanya diet ya? Apa tujuannya? Apakah tujuan kita mau memakai baju kita dulu yang dulu waktu kita berat badan masih ideal ya, yang saat ini di lemari menumpuk ya, itu mindsetnya. Apakah teman-teman ingin bertujuan untuk nikah ya? Apakah teman-teman bertujuan untuk lebih kelihatan awet muda ya? Apakah teman-teman ada sesuatu yang teman-teman kejar di waktu berat badan kita turun ya? Jadi harus punya tujuan, itu ilmu mindset. Nah teman-teman juga harus punya yang namanya rencana ya, rencana makan teman-teman harus punya ya. Apa yang harus saya makan di pagi hari, di siang hari, di sore hari ya. Setelah teman-teman punya ilmu yang namanya ilmu rencana, teman-teman tinggal teman-teman yang namanya action. Nah action itu juga butuh mindset ya. Teman-teman harus memiliki yang namanya action ya. Kenapa saya harus action ya dari semua rencana yang saya buat gitu ya. Nah baru teman-teman yang namanya yang ilmu ketiga adalah ilmu optimasi ya. Nah ilmu optimasi ya, yang pertama tadi adalah ilmu makan, yang kedua adalah ilmu yang namanya mindset teman-teman, yang ketiga adalah ilmu optimasi.
Nah, ilmu optimasi ini berhubungan dengan apa? Dengan aktivitas teman-teman, ya. Jadi aktivitas seperti aktivitas yang namanya aktivitas fisik, ya. Ada suatu contoh, ya, si A melakukan yang namanya program turun berat badan, ya, yang tidak sehat. Si B melakukan program turun berat badan yang sehat. Tapi si A ini mengatur pola makannya, tapi teman-teman sampai di rumah dia malah tiduran, ya, tidak berolahraga, ya. Si B itu pulang kantor, dia berolahraga, dia ke tempat gym, dia makan sehat, ya, itu jauh lebih baik. Jadi kita perlu yang namanya aktivitas. Yang kedua, kita juga perlu yang namanya relaksasi, ya, relaksasi, hindari yang namanya stres, teman-teman, ya. Di waktu teman-teman melakukan namanya program turun berat badan, itu jangan sampai kita stres, ya. Jangan sampai kita stres, apalagi kita melihat makanan yang seperti ini tidak bisa dimakan, ya. Jangan sampai, hindari sekali yang namanya stres. Nah, yang ketiga dalam ilmu optimasi ini adalah teman-teman butuh suplemen. Nah, suplemen itu, ya, suplemen itu teman-teman harus yang namanya pastikan sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan mencari suplemen, ya. Contoh ada si A, ya, si A ini mau melakukan program turun berat badan, jadi dia bingung mencari suplemen, ya. Katanya pil ini bisa membakar lemak, ya, pil ini bisa melangsingkan dengan cepat, ya. Itu namanya kita mencari suplemen yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kadangkala suplemen obat-obat pelangsing, teman-teman. Nah, bagaimana tips untuk memilih suplemen? Teman-teman dalam mengatur pola makan, teman-teman kan tadi saya bilang tadi sudah punya yang namanya angka kebutuhan kalori. Pagi saya harus makan sekian kalori, siang saya harus sekian kalori. Nah, di luar kalori kita harus memastikan juga kebutuhan vitamin A, kebutuhan protein, kebutuhan vitamin C, itu harus. Nah, sekarang dalam makanan padat kita, dalam makanan yang kita dapat, yang kita punya, hal apa yang kurang, teman-teman? Contoh di makanan saya di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari, itu kebutuhan proteinnya kurang, ya. Teman-teman bisa beli suplemen yang ada mengandung kebutuhan protein, ya, kebutuhan protein yang baik, ya, secukupnya. Nah, teman-teman kalau membutuhkan, saya kekurangan yang namanya lemak baik atau omega 3 gitu. Nah, teman-teman bisa mencari yang namanya suplemen, yaitu omega 3 gitu. Jadi suplemen itu adalah untuk yang namanya penambahan vitamin, mineral, ya, di waktu kita melakukan diet. Nah, di waktu kita melakukan diet pun dari makanan-makanan itu yang kurang baru kita tambahkan suplemen, ya. Bukannya teman-teman mencari suplemen untuk menjadikan bahwa suplemen itu bisa melangsingkan kita gitu. Nah, itu tips untuk teman-teman memilih suplemen. Makanya kenapa suplemen itu penting. Nah, saya sendiri memakai suplemen nutrisi Herbalife, yaitu shake. Memang saya membutuhkan protein karena dari makanan-makanan yang saya buat, ya, untuk makan siang, makan malam itu masih kurang kebutuhan proteinnya. Apalagi dimakan pagi, ya. Setelah saya memiliki ilmu, ternyata itu di pagi hari tidak bisa terlalu banyak makan nasi putih karena kandungan gula yang sangat tinggi membuat siklus gula darah kita kurang baik. Makanya saya gantikan dengan suplemen yang kebutuhan proteinnya sudah mencukupi, yang kebutuhan vitaminnya sudah mencukupi, ya, sehingga di siang hari atau di jam 10 saya boleh cemilan seperti kacang yang bebas minyak, ya, seperti buah, ya. Jam makan siang saya makan karbohidrat lebih banyak, saya karbohidrat kompleks seperti nasi merah, seperti ubi, ya. Baru saya tambahkan dengan protein asupan dari dada ayam atau bahkan ikan atau bahkan tahu atau tempe, teman-teman, ya. Baru asupan serat. Seperti itu. Nah, itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian saya gitu, atau kebutuhan protein, apalagi saya berolahraga. Saya berolahraga membutuhkan 70 sampai 80 gram protein, teman-teman, ya. Jadi di sore hari saya tambahkan suplemen. Itu nutrisi Herbalife yang proteinnya tidak terlalu tinggi dan bisa digunakan meskipun saya tidak berolahraga, ya. Kalau suplemen lain barangkali teman-teman harus memilih juga, ada suplemen yang bisa diminum, ya, tapi harus olahraga. Nah, kalau suplemen nutrisi Herbalife seperti shake, PPP itu meskipun tidak berolahraga kita bisa mengonsumsinya seperti itu, ya. Nah, itu tips untuk kita bisa memilih yang namanya suplemen. Kalau saya sudah 7 tahun ini memakai suplemen nutrisi Herbalife memang betul-betul untuk kebutuhan nutrisi harian saya, karena di makanan-makanan saya tidak mencukupi kebutuhannya gitu. Nah, baru yang terakhir adalah edukasi, teman-teman. Dalam diet itu penting sekali yang namanya edukasi, ya.
pengontrolan. Di waktu edukasi teman-teman harus punya coach ya. Siapapun ya, pembisnis sukses, coach yang sukses itu di atas langit ada langit begitu. Jadi di atas coach ada coachnya pastinya ya. Jadi orang yang tanpa coach itu dijamin tidak akan sukses. Jadi semua pasti akan ada pembimbing ya. Nah, tujuan ada pembimbing adalah untuk bisa mengedukasi kita. Dan saya pun sampai hari ini masih diedukasi oleh coach saya gitu. Apakah dia coach bisnis saya, apakah dia adalah coach kebugaran saya, masih diedukasi sampai sekarang teman-teman ya. Dan itu pun edukasi, evaluasi ya, per minggu teman-teman harus mengevaluasi. Dan si coach ini mengevaluasi bahwa contoh kalau berat badan kita cuma turun sedikit, oh ternyata lingkar pinggang kita yang turun banyak, seperti apa, atau berat badan kita turunnya terlalu banyak, kok lingkar pinggang kita belum turun, kok malah lemak kita masih banyak, seperti itu. Nah, penting sekali yang namanya edukasi. Nah, edukasi itu harus ada coachnya, seperti itu. Nah, itu tips diet dari saya ya. Yang paling pertama, teman-teman harus memiliki yang namanya ilmu makanan. Yang kedua, harus teman-teman memiliki ilmu mindset. Yang ketiga adalah teman-teman harus memiliki ilmu optimasi gitu. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan hal semua itu dan teman-teman bingung belum bisa melakukannya dan mau mendapatkan yang namanya ilmu makanan ya, atau bahkan ilmu mindset atau ilmu optimasi sekaligus didampingi oleh coach, kami membuka kelas periode Juli teman-teman, dan hari ini juga masih berjalan periode Juni ya. Untuk Juli kita mulai tanggal 2. Teman-teman boleh daftar. Yang paling terpenting adalah teman-teman mendapatkan 3 hal itu. Yang pertama adalah ilmu makan, yang kedua adalah ilmu mindset, yang ketiga adalah ilmu optimasi. Masalah turun atau bahkan naik berat badan ya, itu adalah bonus nanti yang teman-teman dapat. Tapi yang paling terpenting adalah kita sudah mempunyai ilmu untuk menuju hidup sehat dan aktif ke depannya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat untuk sharing saya hari ini. Yang mau daftar di kelas kami silahkan bisa messenger saya atau bisa di WA di 0852408184 kali ya, atau 0852409194 kali. Oke, salam sehat dan jangan lupa selalu bahagia dan tersenyum. Oke, bye bye, selamat pagi.